adalah orang paling rapi pada masa. Bersihkanlah pakaianmu. Mama bahuna. Apa yang dimaksud athiyab? Di dalam kitab-kitab tafsir Isyari, pakaian di situ pakaian dalam bentuk baju. Badan itu juga adalah pakaian. Badan itu pakaiannya akal, pakaiannya roh, pakaiannya jiwa, nafs, dan pakaiannya kalbu. Itu badan harus dibersihkan karena itu bajunya kalbu. Kalau baju seperti yang kita pakai dibersihkan, tentu pakai deterjen, pakai sabun. Tapi di sini warnanya sefajur. Tinggalkanlah perbuatan dosa. Jadi cara membersihkan pakaian, jangan pakai badan ini berdosa. Wala tamnun tastakthir, jangan memberikan ada maunya. Walirabbika fasbir, sabarlah demi Tuhan. Jadi poin yang sangat penting sebelum kita membaca Al-Quran, kalau ingin mendapatkan ruh Al-Qurannya, maka tidak ada cara lain, pembersihan ini penting. Disebutkan juga dalam ayat kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, ini juga dalam kurung itu tafsirnya Kementerian Agama. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Ya, coba nanti kita pahami tanpa dalam kurung. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara para kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan kalian, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Itu jamak semua di situ kan. Jadi poin perhatikan ayatnya. Ini semua menggunakan fi'il mudhari. Yatslu fi'il mudhari. Yuzakkikum fi'il mudhari. Yu'allimukum fi'il mudhari. Wa yu'allimukum fi'il mudhari. Jadi itu takunu juga itu kan mukhatabnya mudhari. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi masih bisa aktif mengajari kita semua. Dulu, sekarang, dan akan datang. Jadi tensesnya present continuous tense, bahasa Inggris ya. Jadi ini artinya Nabi masih bisa mengajarkan kita dan hikmah kepada kita. Bahkan yang terakhir itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan dalam ilmu balaghah, lam dengan la itu beda. Kalau la itu apa ya bahasa Inggrisnya itu la takunu ta'lamun unknown gitu ya. Tidak bisa diketahui kalau la. Tapi kalau kita baca bukunya akhirnya kita tahu. Tapi kalau lam unknowable tidak akan pernah bisa kita ketahui. Walaupun cari di buku nggak ada, cari di Google nggak ada. Itu kalau lam. Tapi kalau la ada, tapi kita nggak dapat. Cuma kita belum temukan aja, itu namanya la. Tapi kalau lam tidak akan pernah bisa kita temukan. Berarti yang bisa mengajarkan hal itu hanya Rasulullah. Dan di sini menggunakan fi'il mudhari, berarti Nabi per hari ini masih bisa mengajarkan sesuatu yang unknowable, not only unknown. Jadi la takunu ta'lamun itu unknown, tapi lam takunu ta'lamun unknowable. Jadi ada unknown, ada unknowable. Unknown itu tidak bisa kita ketahui, tapi setelah diajarkan dosen, akhirnya kita tahu. Kalau unknowable, nggak ada yang tahu selain Rasulullah. Nah, ini artinya Nabi masih bisa mengajar sekalipun sudah wafat. Jangankan Nabi, para wali pun juga masih bisa mengajar orang hidup. Itu dalam tradisi pesantren bukan sesuatu masalah seperti ini. Seperti yang saya sampaikan.
Nah, kalau kita ingin memahami Al-Quran lebih mendalam, perhatikan ayat ini. Wa yuzakkikum, kemudian wa yu'allimukum. Tazkiyah dulu baru ta'lim. Jangan melakukan proses ta'lim tanpa tazkiyah. Jadi pensucian diri baru melakukan pembelajaran. Ayatnya wa yuzakkikum, kemudian wa yu'allimukum. Tidak dibalik wa yu'allimukum, summa wa yuzakkikum. Jadi tazkiyah baru ta'lim. Nah, saya bahwa di Pondok Pesantren Asadiah, Pondok Al-Ikhlas, dan kita semua para pembina, berusahalah untuk memahami Al-Quran bukan hanya sebagai kitabullah, tapi kalamullah. Ya, sebab Quran itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Saya ingin menunjukkan seperti yang pernah saya sampaikan ya, bahwa lapisan-lapisan Quran itu ya ber berlapis-lapis. Maka itu ada hal-hal yang tertentu perlu kita lakukan. Ada Al-Quran untuk orang awam, ada Quran untuk orang khawas, ada Quran untuk khawasul khawas. Ya. Jadi makin dalam kita mengkaji Al-Quran, makin tersingkap kedalaman makna Al-Quran. Dan cara untuk memahamkan Quran itu memerlukan penghayatan dan pendalaman. Inilah yang kita nanti akan bahas ya, bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk kita bahas dimensi awamnya, dimensi khawasnya, bahkan kalau perlu kita mendalami khawasul khawasnya Al-Quran itu. Ya. Bagaimana caranya? Rahasianya adalah pertama pembersihan diri. Tazkiyah baru ta'lim. Tidak ada ta'lim tanpa tazkiyah. Tidak ada tabarruk tanpa tazkiyah. Jadi tazkiyahlah yang melahirkan berkah, tazkiyahlah yang melahirkan segala-galanya. Ya, saya tunjukkan. Ya. Jadi di dalam Al-Quran, ya, kita nanti akan menemukan satu kekhususan bagi orang-orang yang membuka Al-Quran itu dengan ya, ya. Contohnya ini ayat ini ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lupa. Al-ghafil itu sebetulnya tidak terlalu bagus diterjemahkan lupa ya. Apa bahasa Bugisnya ghafil? Ternyata akan lupa. Ghaflah itu banyak orang di sini muncul ya. Tapi saya tidak sadar kalau di sini juga ternyata ada Pak Yunus misalnya, Pak Yunus pesantren. Oh ada ya. Sekian dari tadi saya perhatikan semua ada. Begitu saya fokus, oh ada. Nah itu namanya mukasyafah. Tadinya ada, tapi kita tidak ngeh, bahasa Raja. Orang Jawa bilang nggak sadar kalau ada. Nah itu namanya ghaflah, itu tidak sadar. Ada orangnya, tapi kita tidak sadar kalau dia ada. Itu namanya ghaflah. Tapi setelah kita sadar, oh ini toh orangnya. Maka itu namanya al-kashf. Jadi menyingkap. Menyingkap itu sadar kita, oh ada ya. Sesungguhnya tidak ada yang serba baru buat kita. Sebelum kita keluar dari rahim ibu, itu
potensi kecerdasannya sudah lengkap semua. Cuma kita nggak tahu sistemnya. Ketidakpahaman kita terhadap sistem yang ada, itu yang disebut dengan al-ghafil. Ya. Lawannya adalah az-zakir. Az-zakir itu sudah sadar. Nah, jadi ini sesungguhnya kalian itu berada dalam keadaan tidak sadar, ya, not consciousness. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi akhirnya kita bisa melihat, kita mencari sesuatu, akhirnya kita dapat. Akhirnya kita dapat itu mukasyafah. Sudah ada kasyif, sudah tersingkap di situ. Fabasruka al-yawma hadid, hadid itu apa itu ya? Besi yang sangat tajam. Itu pandangan kita itu amat tajam sampai kayak mata elang tuh. 3 kilometer bisa melihat ikan kecil di dasar sungai. Nah, kalau kita kan tidak. Nah, tersingkap tuh. Apa yang menutupi kita itu kan sebetulnya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepalanya yang buta, tetapi mata yang dalam basirahnya yang buta. Jadi ada mata lahiriah itu ainun, ada mata batini al-basar. Sama juga ada telinga lahiriah al-udhun dan ada telinga batiniah as-sam. Jadi seorang santri harus tajam basirahnya, ya, tajam juga ainnya, matanya, tajam udunnya, tajam juga asamnya. Ya, nanti kita akan bahas di tingkat-tingkat yang lebih tinggi ada yang disebut dengan qurbun nawafil dan qurbul faraid. Begitu dekatnya seseorang itu kepada Tuhannya, maka itu disebut qurbun nawafil. Dia menggunakan basirahnya Allah untuk melihat, dia menggunakan asam Allah untuk mendengar. Tapi di atas puncak masih ada puncak. Qurbul faraid lebih dalam dari itu. Dia meminjam ainullah, bukan basirullah, untuk melihat. Jadi kalau yang pertama, qurbun nawafil masih menggunakan uh, basirullah. Tapi kalau lebih tajam lagi, menggunakan ainullah, matanya Allah, bukan penglihatannya Allah. Kalau masih menggunakan penglihatan Allah untuk melihat, masih qurbun nawafil. Tapi kalau menggunakan ainullah, itu sudah qurbul faraid. Ya. Kalau masih menggunakan sam'ullah, pendengarannya Allah untuk mendengar, belum terlalu tajam, masih ada di atasnya, yaitu menggunakan uzunullah, telinga, itu dengan qurbul faraid. Jadi bahasa Arab kita juga harus kuat semantiknya, sebab lain udun, lain asam. Nah, inilah prolog betapa perlunya kita memahami eh, diri kita harus bersih sebelum kita itu melakukan pembacaan Al-Quran. Akhlakul Quran. Ya. Akhlak Al-Quran itu yang pertama kita harus lakukan adalah pensucian batin. Nah, gelombang otak kita, teman-teman, itu ada 4 gelombang otak. Ini perlu saya sampaikan. Ada namanya beta. Beta itu kecepatan speednya otak kita itu 13 sampai 26 per second. Ya.
ada ayat-ayat tertentu yang bisa kita pahami dengan kekuatan beta. Ayat-ayat kauniyah misalnya, itu kita menggunakan kekuatan beta kita, peras otak kita, akhirnya kita tahu. Ya, itulah yang kita baca pada saat surah An-Nahl. Itu membutuhkan kekuatan beta untuk memahami kandungan surah An-Nahl. Tapi kalau kita membaca surah Al-Isra, harus turun, jangan suasana beta. Turunkan gelombang otak kita 7 sampai 13 per second, baru bisa paham surah Al-Isra. Tetapi surah An-Nahl, kita perlu menggunakan kekuatan theta, ketenangan yang sangat sejati, baru bisa memahami apa kandungan surah Al-Kahfi. Jadi An-Nahl itu surah kecerdasan otak, intelektual, logos ya. Akal yang harus di situ. Di situ ada lebah. Dan ternyata lebah itu ada 3 komunitasnya. Ia mencari makan itu 21 kembang setiap hari, mencari madu di kembang-kembang. Baru di store ke sarangnya. Kelas menengahnya itu yang berkerumun di sarang. Jadi yang ada penjaga sarang itu yang gede-gede itu, besar-besar itu tugasnya bukan mencari madu, tapi mengawal, mengamankan sarang madu itu. Dan ada lagi yang disebut dengan ratu lebah, itu yang bosnya tuh. Jadi pimpinannya lebah itu betina. Pimpinannya semut itu betina. Pimpinannya laba-laba itu betina. Jadi itu hebatnya Al-Quran tuh. Ya. Mengapa betina yang memimpin jadi serangga? Baru diketahui sekarang kan. Itqalatin namlatu dakhulu masakin. Maka bersabdalah ratu semut. Nah, peneliti biologi dari Australia yang memimpin komunitas semut sedemikian rapi itu, setiap kali berjumpa itu bercuma tuh, bersalaman. Ya. Setiap menemukan sebutir gula pasir dalam tempo 4 menit itu berkumpul semua anak buahnya tuh makan gotong royong. Semut tidak pernah makan sendirian. Kalau ada temuannya, panggil dulu temannya berjamaah makan. Kalau manusia habisin dulu ya baru sampaikan temannya. Ternyata yang memimpin semut itu adalah betina. Nah, Al-Quran sudah memperkenalkan jauh-jauh sebelumnya. Itqalatin namlatu. Tidak dikatakan itqalatin namlu. An-namlu jenis jantannya. An-namlatu betinanya. Ternyata ditemukan yang memimpin komunitas semut itu adalah betina. Sama juga dengan al-ankabut. Mu'annas itu kan. Ittahadat baitan. Itu ada tahu ta'nisnya di situ kan. Peneliti Australia juga menemukan bahwa yang membuat sarang laba-laba itu betinanya, jantannya nggak punya zat yang bisa membuat sarang. Jantannya itu pemalas, nanti ada tangkapannya baru dia makan. Tapi yang setengah mati membuat sarang itu betinanya. Nah, Al-Quran sudah memperkenalkan kita ittakhadzat baitan. Jadi ada ayat Al-Quran yang lebih tepat dipahami ketika kita berada dalam suasana beta, akal pikiran yang jalan, kecerdasan intelektual. Ada ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Isra misalnya, itu emosional. Pendekatannya itu alfa. Jadi kita lebih turun dari beta ke alfa. Ya. Bagaimana bisa kita memahami Nabi naik sampai ke Sidratil Muntaha? Tentu pertanyaan akalnya, jaket apa yang digunakan Nabi tahan dingin? Makin tinggi kan makin dingin. Kan nggak ada udara di atas. Kok Nabi bisa hidup? Oksigennya berapa? Tabungnya apa yang dibawa? Berapa tabung oksigen dipakai mendaki? Itu pertanyaan beta. Tapi kalau alfa,
nggak usah dipertanyakan itu, karena apa yang disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, asra itu kan mutaat. Asra itu nggak usah mempertanyakan karena Nabi kan pasif, dia diundang, bukan dia yang aktif. Ya. Kemudian eh, surah Al-Kahfi, oh itu lebih dalam lagi. Kita berada pada suasana teta baru bisa menghayati siapa Nabi Khidir itu. Kecerdasan Khidir, kecerdasan spiritual itu sangat spesifik. Jadi tidak bisa kita memahami kedalaman makna surah Al-Kahfi tanpa memahami kedalaman makna surah Al-Isra, dan tidak bisa memasuki kedalaman makna surah Al-Isra tanpa memahami surah An-Nahl. Inilah tiga serangkai. Surah tiga serangkai ini An-Nahl, Al-Isra, dan Al-Kahfi. Jangan sampai ke Delta. Delta itu tidur ngorok tuh. Tapi masih bisa mimpi. Ya, saudara-saudara sekalian. Sekarang bagaimana caranya untuk menurunkan beta ke alfa? Orang yang lagi sholat tidak mungkin bisa khusyuk kalau dia dalam keadaan beta. Turunlah ke alfa. Ini pengetahuan santri banget nih. Karena kalau kita dalam keadaan beta, memang kerjanya bagus ya, pikiran dan seterusnya. Ini pikiran sadar sangat sangat aktif, perhatian terpecah, bisa tuh kritis. Kalau kita bawa mobil kan, tiga pedalnya di bawah, ada koplernya, ada remnya, dan ada gasnya. Tangan kanan kiri, geser kanan kiri, mata juga mau melihat kaca spion, ya di belakang mau melihat jalanan di depan juga. Kalau kita bawa mobil, suasana beta yang harus aktif. Tapi kalau kita sedang sholat, harus turun ke alfa. Kalau pikiran kita yang aktif pada saat sholat, yang jadi proposal. Semua benda-benda yang terlupakan bermunculan pada waktu sholat. Itu iblis tuh, kekuatannya di beta. Pikiran-pikiran cerdas itu banyak sekali bermunculan pada waktu kita sedang sholat. Jadi iblis memumpakan semangat beta. Makin aktif pikiran orang dalam sholat, makin tidak ingat Tuhannya. Yang diingat itu dunianya, uangnya, segala macam. Makanya itu kalau kita ingin sholat, sama juga kalau kita ingin baca Quran, turunkanlah suasana gelombang otaknya itu ke alfa. Kecuali ada ayat-ayat tertentu, ya itu beta. Tapi pada umumnya Al-Quran itu lebih baik dibaca pada saat kita sedang alfa. Itulah shock terapi. Apa yang maksud shock terapi? Shock terapi itu adalah kita bikin kaget jiwa kita, itu namanya shock terapi. Membuat kekagetan supaya beta turun ke bawah, ke alfa itu. Gelombang otak kita itu harus dibikin shock. Kayak jangan terlalu kencang berputarnya. Pelan-pelan ya. 7 sampai 13 per second. Nah, upaya untuk menurunkan gelombang otak itu ternyata antara lain adalah taharah. Taharah itu kan identik dengan air. Itulah perlunya kita berwudu. Wudu itu membersihkan tiga komponen anggota badan dalam tubuh, daerah kepala, daerah tangan, dan daerah kaki. Ya. Ternyata Bapak Ibu, ya, menurut Profesor Baron Ehrenfels, ahli neurologi dari Jerman ini, dia menulis karya ilmiahnya, disertasinya ya, tentang wudhu. Dia seorang neurolog, tapi juga sekaligus psikiater. Aneh, karena pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Menurut beliau, pusat
kesadaran. Pusat saraf manusia itu tersimpul pada 3 anggota badan, daerah kepala, daerah tangan, dan daerah kaki. Kalau kita membasuh air segar, bukan air hangat, air sejuk, maka ketegangan saraf itu akan pulih sampai angkanya 60%. Jadi seorang santri yang ngantuk, basuhi pusat sarafnya itu dengan air segar. Ya, daerah kepala, tangan, dan kaki. Ya berwudu maksudnya. Itu akan menurunkan beta ke alfa. Dan dalam proses berwudu itu pun juga dikombinasikan dengan pendekatan psikologis. Maka itu Rasulullah meminta disunatkan berwudu menghadap ke kiblat. Itu simbolik. Disunatkan 3 kali. Disunatkan membasuh anggota badan itu dengan doa. Sesudah itu berdoa sesudah berwudu. Bahkan Bilal menambahkan salah sunat wudu. Ulama tasawuf, jangan ada kata-kata duniawi antara wudu dengan salat. Tanpa wudunya wudu, tapi antara salat dengan wudu ada kebohongan, ada marah di situ. Energi wudunya sudah habis. Maka kembali lagi ke beta. Peliharalah wudunya dengan tidak mengatakan kata-kata duniawi. Ya, pertahankan suasana alfa di situ. Maka itu kita tidak dibenarkan untuk banyak bercakap-cakap setelah kita mengambil air wudhu sebelum sholat maksud. Jadi itu shock terapi. Shock terapi berikutnya mendengarkan suara azan. Allahu Akbar, Akbar, wajib dijawab. Itu shock terapi juga untuk fokus. Shock terapi berikutnya wajib hukumnya menutup aurat. Tutup aurat. Penutup aurat itu wajib yang bersih, nggak boleh yang kotor. Wajib hukumnya mencari tempat yang bersih, maka itu pakai sajadah. Wajib hukumnya untuk menghadap ke kiblat. Itu shock terapi berlapis-lapis untuk menurunkan beta ke alfa. Jadi prolog salat itu ternyata secara psikologis itu sangat-sangat ilmiah. Kenapa harus berwudu? Kenapa menghadap ke kiblat? Kenapa tidak boleh bercakap-cakap pada waktu berwudu? Kenapa harus menutup aurat? Kenapa harus menghadap ke kiblat? Kenapa mendengarkan azan dan iqamah? Lalu takbir Allahu Akbar. Fokus benar di situ. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Lipat tangan kayak mayat nih. Pasif. Lipat tangan, lipat tangan lagi kayak mayat. Tentara kalau angkat tangan jangan dibunuh, melanggar HAM tuh. Ya, jadi lipat tangan kayak mayat, bahkan ruku, bahkan sujud. Itu shock terapi di hadapan Allah, maka pasti khusyuk. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kalau ingin mendapatkan eh, kedalaman makna Al-Quran, maka lakukanlah shock terapi. Ya, maka itu insya Allah Al-Quran yang akan mencintainya, bukan kita yang mencintai Al-Quran. Itulah sebabnya Profesor Baron Ehrenfels itu melanjutkan penelitiannya tentang mandi junub. Kenapa orang harus mandi junub? Ternyata kalau orang selesai melakukan hubungan suami istri atau mimpi basah wajib mandi. Orang melakukan hal seperti itu ketegangan sarafnya memuncak. Harus segera mandi. Dan kalau orang sudah mandi junub, itu fresh, ya ketegangan sarafnya itu bisa segera pulih kembali. Akhirnya Profesor Baron Evers jadi mualaf. Dia sibuk mencari, mengkaji Al-Quran. Jadi profesor-profesor seperti ini banyak sekali masuk Islam karena ketertarikannya terhadap ayat-ayat. Sekian lama kita baca Quran, tapi malah orang Jerman yang memperkenalkan rahasianya wudhu. Ternyata bisa menurunkan beta ke alfa. Nah, membaca Al-Quran teman-teman, turunkanlah gelombang energi otaknya ke suasana alfa. Pasti betah menghafal Quran. Betah, enak tuh. Nah, ini prolog sebelum membaca kajian kita hari ini.
Nah, kita mulai baca surah Al-Fatihah, tapi sebelum membaca Al-Fatihah, saya akan mengkaji dulu ta'awuz. Karena ini kita akan masuk pada materi, izinkan saya mengajak kepada semuanya, para santri, mari kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum membaca ayat pertamanya basmalah, izinkan saya memperkenalkan kenapa ada ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dalam MTQ kalau tidak baca ta'awuz langsung baca basmalah pasti tidak juara. Karena min akhlakil Quran, min akhlakil Quran dalam baca ta'awuz. Seorang santri tulen, dia pasti harus membaca ta'awuz sebelum membaca ayat. Jadi jangan memandang enteng, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rahasia membaca ta'awuz. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum membaca surah-surah amat penting. Selain itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berfungsi tawadu. Orang yang tidak membaca ta'awuz tidak tawadu terhadap Al-Qur'an. Dan apa artinya tawadu? Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya kita memohon perlindungan darinya dari berbagai gangguan, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan jin. Ada minal jinnati wan nas. Meskipun redaksi ta'awuz ini bukan ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat. Tetapi sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat untuk membaca Al-Quran itu perlu kita membaca ta'awuz. Dan ini ada ayatnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, anak-anakku semua ya. Dasar ta'awuz itu adalah surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Ini ayatnya. Jadi kalau ada yang tegur, kok kenapa harus membaca ta'awuz? Ada ayatnya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Atas dasar ayat inilah menurut As-Sayuti. Ini As-Sayuti seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Tafsirnya sangat terkenal, tafsir As-Sayuti, tapi tafsirnya sebetulnya adalah Ad-Durrul Mansur. Ya, As-Sayuti tempat jilid ya. Mewajibkan membaca ta'awuz sebelum membaca ayat suci Al-Quran. Ya. Cuma mungkin tidak dijaharkan, disirkan aja. Ya. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Sama juga di MTQ itu. Itu ta'awuz penting. Mari kita lihat apa rahasia ta'awuz ini. Kata ta'awuz, kata auzu itu ya dari akar kata azah. Biasakan diri kita kalau mengkaji Al-Quran, hadis atau pelajaran-pelajaran agama itu semantiknya harus diurai. Sebab itu satu kesatuan meaning, makna yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dari ada ya'udu berarti kalau kita lihat dalam lisanul Arab ya kan, dari ada berarti al-iltija, kembali, iltija. Ada juga berarti al-istijarah, berlindung. Ada juga bisa berarti al-iltisaq, melekat. Dengan demikian, a'udzubillah bisa berarti aku mengembalikan diriku kepada Allah. Itu maknanya itu. A'udzubillah, aku mengembalikan diriku kepada Allah. Itu makna iltija. Aku berlindung kepada Allah. Makna istijarah. Aku meletakkan atau aku melekatkan diriku dengan karunia dan rahmat Allah. Itu berarti
iltisam. Nah, jadi itu artinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Penting memang aku mengembalikan diriku kepada Allah. Kalau kita kembali kepada Allah takut enggak? Dari terhadap buaya, terhadap setan, jin, enggak. Ya aku sudah kembalikan diriku kepada Tuhan. Dia yang menciptakan, memelihara aku. Rabbul Alamin, perawat, pemelihara, pengasuh alam semesta. Nah, atau kita artikan aku berlindung kepada Allah, ini yang populer di Indonesia. Jadi makna istijarahnya, aku berlindung kepada eh, Allah dari godaan syaitan yang terkutuk gitu kan. Itu makna istijarahnya. Tapi juga bisa berarti aku melekatkan diriku dengan karunia dan rahmat Allah. Kalau kita di backup oleh karunia Allah, aman kita. Nah, itulah. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata qul a'udzu billah. Ya. Tapi eh, kenapa kita tidak mengatakan eh, a'udzu birab, ya. A'udzu birab minasyaitonir rajim. Tapi a'udzu billah. Redaksi yang diperkenalkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan a'udzu birabbis syaitan rajim. Kenapa? Padahal dalam ayat a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Atau seperti ungkapan lain, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi di sini kita perlu lihat apa perbedaan kata Allah dan Rabbun. Allah adalah lafaz jalalah, lafaz agung. Tidak boleh ada yang menggunakan lafaz Allah selain hanya Allah. Maka itu sepatu Nike ya pernah diprotes sampai ratusan ribu sepatunya tidak terjual karena apa? Ada merek mirip ya, ditarik dari peredaran karena protes umat Islam. Masa lafaz Allah ditaruh di tumit sepatu? Kata Allah adalah lafaz agung, lafaz jalalah yang tidak boleh siapapun menggunakannya. Kelebihan kata Allah alif lam lam ha. Kalau kita buang satu alifnya, jadi lam lam ha aja, itu masih bisa dibaca lillahi. Dibuang satu alifnya lagi masih bisa dibaca lahu. Dibuang semuanya lamnya tinggal hu, masih ada artinya itu dhamir hu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya kan. Nah ini iqra bismi rabbik, bismillahirrahmanirrahim, bismi rabbik. Jadi nanti kita akan bahas pada pembahasan ke depan mal farqu baina rabb wallah wal ilah. Jadi Rabbun ilahun Allah. Allah itu lafzul jalalah, ilahun itu nama maskulinnya Allah, Rabbun itu nama femininnya Allah. Ilahun itu adalah uh, nama kerajaan ya, sangat di atasnya. Tapi Rabbun itu nama nurturing. Nurturing itu memelihara, perawat, merawatnya. Maka itu orang tua juga disebut Rabbun, fungsi rububiahnya ada. Ya. Jadi Tuhan sebagai uluhiyatnya itu maskulin. Tuhan dengan menekankan rububiyahnya itu feminin. Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memperkenalkan dirinya sebagai Rabbun daripada Ilahun. Ilahun itu maskulin, struggling, penakluk. Rabbun itu kebalikannya, yaitu nurturing. Nurture itu apa itu? Nurture itu bahasa Inggris untuk perawat kan, merawat, mengasuh. Itu rububiyah. Allah lebih menonjol sebagai rububiyah daripada sebagai uluhiyah. Itu Rabbun itu uh, lebih enak lah karena Allah tampil sebagai feminin, pengampun, pengasih, penyayang. Kalau uluhiyatnya itu maskulin, wow awas loh, Allah itu muntakim loh, mutakabir loh, pendendam dan seterusnya. Nah, kita lihat kata Allah bukan sekedar pantulan huruf-huruf, tetapi sekaligus simbol kesucian.
yang amat dihargai umat Islam ya. Kata itu tidak boleh ditempatkan di tempat-tempat yang tidak layak. Seperti menjadikan sebagai tulisan di tumit ya pernah saya jelaskan itu tadi ya. Kaligrafi Allah itu sering ditemukan di tempat-tempat mulia, di mihrab atau di rumah kita Allah Muhammad. Itu pertanda ada consecration pemberkahan dalam rumah kalau ada kata-kata Allah. Nah kata auzubillah, kita betul-betul mohon kepada yang maha puncak yaitu Allah menggunakan ya kata auzubillah ya eh, itu ada huruf ba di situ menggunakan huruf ba. Kenapa bukan auzulillah? Auzu ala Allah, auzu. Nah, kenapa huruf ba? Itu tidak menggunakan huruf jar yang lain. Auzu ilallah, auzulillah, auzu ala Allah ya kan. Yang bahasa Indonesia itu bisa diartikan sama kan. Kekhususan huruf ba di dalam ilmu balaghah itu menunjukkan kedekatan litaba'id. Misalnya Allah menggunakan wabil walidaini ihsana. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu menggunakan huruf ba. Bandingkan berbuat baik kepada tetangga, fakir miskin, yatim piatu, Allah menggunakan huruf lam. Walidil kurba wal yatama wal masakin. Tapi kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Bukan walil walidaini ihsana. Mal farqu bainal ba walam. Ya, ya itu beda. Kalau orang tua kita sakit di kampung, jangan kirim uang, jangan kirim dokter atau ambulans, obat. Kita yang harus langsung. Kenapa? Hurufnya adalah ba. Seandainya Allah menggunakan walil walidaini sana, oh, kirim obat aja, kirim dokter, kirim ambulans, saya rapat penting, nggak usah pulang. No. Yang lain bisa diganti, tapi orang tua tidak bisa digantikan. Istri bisa diganti, maaf. Suami bisa diganti. Orang tua kandung tidak bisa diganti. Maka itu wabil walidain isana. Walil walidain isana. Enggak ada itu. Coba lihat. Wa qadara buka la ta'budu illa iya. Wabil walidain isana. Di situ enggak ada wakaf, enggak ada koma, enggak ada titik di situ. Setelah kita menyembah kepada Allah, wabil walidain isana. Bahkan ada yang mengatakan, seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, maka kedua orang tua itulah. Begitu pentingnya orang tua. Tapi kalau lainnya itu menggunakan huruf lam. Kata syaitan, mana syaitan? Nah ini, syaitan itu dari akar kata syatana. Yastunu berarti menjauhkan. Al-bu'd disebut syaitan karena menjauhkan kita dengan Allah. Al-bu'd bisa juga berarti menyondongkan kepada kebatilan. Syahata. Jadi syahata itu lebih penekanannya kepada kejahatan, kesesatan. Jadi setiap makhluk, baik manusia, jin maupun hewan, yang menyimpang ya, dan menjauh dari kebenaran dapat disebut setan. Kalau ada teman kita yang menjauhkan kita dengan Allah, itu setan. Dalam pengertian bahasa, al-bu'd. Apapun yang menjauhkan kita dengan Allah, mungkin juga uang, mungkin kendaraan, jabatan, itu setan dalam bahasa itu ya. Karena arti syatana itu berarti menjauhkan. Syaitan disebut syaitan karena menjauhkan kita dengan Allah. Apapun yang menjauhkan kita dengan Tuhan, maka itu setan. Setan lebih merupakan pemilik sifat-sifat negatif yang sifat-sifat ini bisa saja muncul dari jin, manusia, dan makhluk lain. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ya kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi pembahasan tentang hakikat setan dan sifat-sifatnya nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya ya. Ya, ini hanya prolog. Nah, kata ar-rajim berasal dari kata rajamah. Rajamah yarjumu berarti melempar. Dari kata-kata sama dengan rama atau mengutuk. La'ana. Ar-rajim ini berarti terkutuk. Al-marjum.
Itu juga sebagaimana disebutkan dalam ayat, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannakum. Nah itu perhatikan, la arjumannaka wahjurni malia. Ya, berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam. Rajam, rajim di situ merajam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Jadi kata rajam terulang 14 kali dalam Quran, dalam berbagai bentuknya. 8 kali diantaranya itu diperuntukkan kepada setan. Ya. Jadi rajama itu setan tuh, dirajam. 6 kali dalam bentuk rajim, dan masing-masing sekali dalam bentuk rujumun atau marjumun. Setan disebut terkutuk itu karena diusir Allah dari langit. Dalam kitab-kitab tafsir klasik itu sering digambarkan ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dengan menggunakan bintang, ya. Bintang sebagai pelempar, kan ada ayatnya itu kan, walaqad zayyana sama dunia bimasabiha wa ja'alna harjuman lisyayatin wa tanala mata besar, itu surah Al-Mulk. Jadi bintang-bintang itu pelontar setan yang dalam kitab tafsir itu setan mau mencuri rahasia Tuhan di langit, dilempar oleh bintang-bintang. Ada riwayat juga yang mengatakan bahwa dulu setan iblis itu ya leluasa bermain di langit ketujuh. Tapi setelah Nabi Musa diciptakan, hanya bisa bermain sampai di langit pertama, dua, dan tiga. Ya, 4, 5, 6, 7 nggak boleh lagi. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, setan, jin pun juga tidak bisa menyentuh langit 1, 2, dan 3. Jadi Nabi Muhammad menutup pintu langit untuk setan. Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai langit mana yang diketahui setan, yang didekati setan. Langit mana kemudian dilempar dengan bintang-bintang. Nah, di dalam pandangan tafsir Isyari, ya. Nah, ini penting. Dalam tafsir Isyari itu ada dua macam pengertian as-sama. As-sama sama juga dengan al-ard. As-sama itu bisa berarti langit, langit biru, blue sky itu. Tapi juga bisa berarti celestial. Celestial itu artinya lambang dari sebuah ketinggian, dunia atas, ideal, abstrak, bersifat spiritual. Kebalikannya adalah bumi, celestial, terrestrial. Bumi itu adalah, nah ini salah ini. Maaf saya, wait, mana tadi? Nanti ada yang salah copy. Ini harusnya bumi itu terrestrial, bahasa Inggris ya. Terrestrial itu dunia bawah, ya. Kemudian material pragmatis dan sangat empiris. Itu yang disebut dengan al-ard. Jadi selama ini kan di pondok kita artikan as-sama itu ya langit, al-ard itu ya bumi. Tapi ternyata di dalam pengembangan makna itu bisa macam-macam. Bisa dua pengertian. As-sama dalam pengertian langit biru, blue sky, tapi juga bisa berarti dunia ketinggian, itu celestial. Sama juga dengan bumi, bisa berarti tanah yang diinjak, tapi juga bisa berarti lambang kekasaran, kerendahan, dan pragmatis. Nah itu dia. Perjalanan manusia bertingkat-tingkat. Itulah ayatnya kan. Latar kabun tabakan antabak. Sesungguhnya kamu melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Bertingkat-tingkat turun ke bawah, bertingkat-tingkat juga naik ke atas. Ya, itulah yang dimaksud bahwa perjalanan langit pertama dan ketujuh, naik di atasnya Sidratul Muntaha, turun juga melalui tingkatan itu.
Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa dahulu kala iblis terlaknat itu dapat memasuki seluruh lapisan langit yang bertingkat 7 itu. Ketika bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika Nabi Isa lahir, 4 lapis langit kemudian ditutup dan tidak dapat lagi masuk ke tempat itu. 3 lapis langit itu ialah hati, jiwa, dan tabiat. Ini tafsir Syarih. Sedangkan 4 lapis yang tertutup adalah roh, ya, dan di atasnya roh itu ada asir yang tersembunyi, dan di atas asir itu ada al-khafi yang rahasia, dan di atas al-khafi itu ada yang paling rahasia itu al-akhfa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan sebagai penutup dan penyempurna ajaran para nabi, maka seluruh langit-langit mikrokosmos dan makrokosmos itu ditutup. Maka itu Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena iblis setan yang perusak itu tidak lagi bebas gentayangan di langit dan di bumi. Kenapa? Terproteksi oleh kehadiran Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Yang tersisa adalah dalam jasmani manusia yang menjadi tempat labuhan baru bagi iblis. Jadi tempat mainnya iblis itu nggak bisa naik ke langit, tapi konsekuensinya yaitu di dalam tubuh manusia adalah alam terbuka yang menjadi tempat rekreasi barunya iblis. Mereka itu masuk melalui aliran darah dan bagian tubuh manusia. Maka itu perlu kita membaca basmalah tadi kan. Iblis itu masuk melalui aliran darah, melalui sari-sari makanan. Maka itu Nabi mewanti-wanti kita baca basmalah sebelum makan. Karena kalau tidak, iblis lupa bismillahi awalhu wa akhiruhu. Nah itu dia rahasianya. Mengapa Nabi kita diwanti-wanti kita membaca basmalah. Rasulullah SAW itu memerintahkan umatnya untuk selalu berusaha mempersempit jalur iblis melalui rasa lapar dan dahaga dengan cara berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, persempitlah ruang gerak setan dalam tubuhmu dengan cara mengurangi makan. Lapar ya. Dahulu kala setan dapat masuk ke seluruh penjuru langit. Ya. Dengan bebas dia dapat bersuara dari lapisan terdalam hingga lapisan terluar. Tetapi kini berkat cahaya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, setan telah menjadi makhluk yang terusir dan terlaknat. Dia tidak bisa lagi menggoda manusia melalui bagian dalam hati, jiwa, dan tabiatnya. Lalu setan hanya mampu menggoda dari luar, dari 3 bagian tadi. Ya. Nah, untuk menghadang langkah-langkah setan paling efektif ialah meninggalkan syahwat, meninggalkan amarah, dan kecintaan pada pangkat, kedudukan, serta kekuasaan. Semua hal tersebut itu berasal dari bagian luar manusia yang disebabkan terlalu banyak makan dan minum, serta menuruti hawa nafsu. Jadi kalau ingin menutup pintu-pintu setan, rajinlah puasa Senin Kamis atau puasa Daud, jangan hanya puasa Ramadan. Itu upaya untuk mencapai kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional lebih tinggi. Wahai para santri, jika kita yakin bisikan itu datang dari dalam nurani kita, percayalah, yakinilah, karena hal itu pasti berasal dari bisikan malaikat. Hal itu akan mudah terjadi pada orang-orang yang dikehendaki Allah yang bersih. Hal itu juga menunjukkan bahwa memohon perlindungan dari godaan setan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Bagi umat Muhammad SAW, setan adalah makhluk terkutuk dan terusir daripada langit jiwa mereka. Jadi disinilah kedudukan dan urgensi ta'awuz. Dulu nabi-nabi lain tidak diajari auzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya umatnya Nabi Muhammad yang diperkenalkan doa ini. Mujarrab. Nah, jadi jika kita yakin, nah ini dia. Nah sekarang masuk ke materi berikutnya ya. Mungkin pembahasan ini akan kita bahas minggu depan.
Tadi kan baru pengantar auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sekarang substansi ta'awuz. Intinya ta'awuz itu apa? Hakikat memohon perlindungan. Jadi kalau kita berta'awuz itu ada 5 faktor di situ. Ada namanya isti'adah, hakikat memohon perlindungan. Ada memohon perlindungan al-musta'id, ada sang pemberi perlindungan al-musta'adzu. Ada makhluk yang hendak dijauhi setan yaitu al-musta'adzu minhu. Ada tujuan mohon perlindungan ma yusta'adzu lahu. Nah, inilah yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada isti'adah, itu substansinya kan ada 5 ya. Ada isti'adah, ada al-musta'id, ada al-musta'adzu dan ada al-musta'adzu dan ada ma yusta'adzu lahu, tujuan memohon perlindungan. Ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau ini kita bahas, insya Allah detailnya bukan main. Doa itu perlu dibedah supaya nanti kita merasuk dan berkah di dalam. Jadi mau masuk ke kelas ya. Eh, Semoga Allah berkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Ini dulu sementara. Gerbang. Wah, mana ya? Nyala. Nyala. Kalau udah panggil 10. Supi. Tenggara. Ke Timur hadir. Timur hadir. Kutai Kartanegara hadir.